the fam, that's what they call me. Promise that you'll never be lonely. Be the fam, that's Halo buat teman-teman yang baru gabung musisi. Pada hari ini kita akan live bareng musisi bersama salah satu musisi Indonesia juga, yaitu Sekaranggi. Jadi, dan ini adalah live bareng musisi terakhir spesial Ramadan. Kita coba invite dari Kak Sekarangginya dulu. Halo, selamat sore Kak. Halo, sore. Gimana kabar? Sehat Kak? Alhamdulillah baik. Ini puasa lancar? Lancar, alhamdulillah. Nah, Kak, aku kebetulan tahu Kakak tuh dari salah satu sekolah, Kak. Waktu itu Kakak pernah manggung di salah satu sekolah, terus Hah? aku jadi penonton waktu itu, pas Kakak perform gitu. Di sekolah mana? Di SMA apa ya waktu itu ya? Kalau nggak salah. Lupa sih, lupa. Pokoknya pernah waktu Kakak manggung, Mm-mm. terus aku jadi penonton gitu kebetulan. Sekolah Oh, temanku juga. Nah, terus aku jadi, kan aku seorang MC ya, Kak. Aku penasaran gitu. Wah, kok penampilannya keren gitu kan. mm-mm. Ya udah. Terus abis nunggu sepanggung, nggak sepanggung nih kita nih. Oh, Nah, kalau boleh tahu Kak, Kakak nih mm-mm. asalnya dari mana sih Kak? Dari Jakarta. Oh, orang Jakarta. Mm-mm. Aku ngiranya Kakak musisi Jogja tadinya. Oh iya. Iya, Loh, aku emang kiranya namanya waktu nonton aku SMA di Jogja. enggak di Jakarta, tapi kayak musik-musiknya tuh kayak musik-musik lebih ke Jogja gitu. Oh gitu. Iya, aku kira, wah, apakah ini Kak sekarang gini musisi Jogja gitu. Nah, kalau boleh tahu Kakak sendiri Mm-mm. berkarir di dunia musik Indonesia tuh sejak kapan sih Kak? Kalau untuk solo solo proyek gini aku baru Hmm? sih, baru dari tahun 2017. Jadi tapi aku Hmm. baru mulai tuh rilis pertama tuh 2019 kemarin ya, Hmm. Januari. Uh-uh. Oke, oke, oke. Nah, aku kan banyak banget nih kayak yang aku tahu tentang lagu-lagu kakak nih. Ada Surga Masing-Masing, ada Safar, ada Be Live, ada Kiss Me Slowly. Nah, aku yang jadi penasaran tuh sama yang Be Alive, Kak. Kenapa apa dalam kurung live gitu? Oh, dalam kurung ada Live. lainnya. Iya, gitu. Kalau boleh tahu Sebenarnya ada filosofinya sendiri, Kak, gitu. itu jadi ceritanya waktu aku bikin lagu itu, Hah? eh, aku habis dibohongin sama seseorang lah. Nah, Waduh. nah tapi judulnya Believe, itu kan believe artinya percaya kan. Cuma yang Hmm, menarik dalam kata believe itu ada kata lainnya which is bohong artinya kan, bohongan. hmm. Nah, terus jadi aku konotasinya adalah yang aku percaya ternyata selama ini itu adalah kebohongan gitu. Apa sih? Wow. Pokoknya gitulah kurang lebihnya. Oke. Nah, dari semua lagu-lagu kakak nih, ada nggak sih kak kesulitan saat pembuatan atau saat rekamannya kak? Kalau boleh tahu? Hmm, apa ya? Sejauh ini nggak susah-susah banget sih, soalnya kan nggak banyak instrumen yang ribet-ribet juga ya.
Paling di lagu Safar aku pas ada apa sound effect awalnya tuh itu bikin sendiri, jadi kayak eksperimen aja suara-suara mana yang dimasukin gitu. Nah, kan dari semua lagu kakak itu kan masuk ke dalam satu album ya kak ya, yang bertemakan Safar atau berjudul Safar. Nah, tema Safar sendiri itu bermakna apa kak kalau boleh tahu kak? Safar itu aku ambilnya dari bahasa Arab kan, artinya perjalanan. Nah, sedangkan di album Safar itu semuanya rata-rata lagu cinta yang terinspirasi dari kisahku. Jadi kayak intinya aku ngebungkusnya kayak perjalanan kisahku aja gitu, perjalanan cinta Ci. Oh, ini pengalaman pribadi berarti ya kak ya? Iya. Wow. Berarti lebih ke perjalanan cinta atau pengalaman pribadi kakak ya dari pembuatan-pembuatan lagu yang telah dirilis gitu ya. Betul. Nah, kalau untuk dekat-dekat ini ada nggak sih niatan dari Kak sekarang gini untuk ngeluarin single? Sebenarnya udah ya, cuma karena lagi corona jadi terhambat. Terus aku juga mikir kayaknya belum saatnya jadi untuk rilis lagu sekarang, karena kan pertama konser-konser juga lagi nggak ada kan, maksudnya lagi dibatasi lah. Kayaknya nggak ada deh selama PSBB ini. Nah, jadi aku pikir nanti promonya jadi nggak maksimal kalau misalnya nggak manggung bawain lagu itu gitu. Oh, gitu. Oke. Nah, kan banyak banget ya kak ya, yang udah cukup banyak mendengarkan lagu-lagu kakak nih. Gimana cara kakak mengobati kerinduan-kerinduan penikmat lagu kakak dalam kondisi saat ini? Paling aku live gini, terus aku juga jarang-jarang nge-cover juga sih. Ntar aku cover lah kapan-kapan. Paling semoga sih habis lebaran kalau misalkan emang udah boleh keluar mau coba lanjutin video klip Kiss Me Slowly tadinya gitu. Wow. Nah, nggak ada niatan nih kak dari kakak sendiri ngadain cover challenge untuk para pendengar para penikmat lagu kakak gitu? Aku nggak berani soalnya aku udah pernah, terus pada bilang lagunya susah diklik. Gimana? Aku jadi bingung. Padahal aku kasih hadiah gitu kayak giveaway CD apa-apa gitu. Terus yang berani pada ngirimnya personal ke aku gitu lewat DM, nggak berani ngupload soalnya malu gitu-gitulah. Nah, kalau dari Kak Sekaranggi sendiri, ada nggak untuk tahun ini maupun tahun depan ngadakan special tour, Kak? Special tour, belum ada rencana sih. Tadinya aku belum bikin intimate showcase, ada beberapa, tapi balik lagi karena ada pandemi ini, jadi semuanya harus ketunda. Oke. Nah, Kak, seandainya dari Kak Sekaranggi sendiri diadakan special tour, kota mana sih yang pengen banget disinggahi oleh Kak Sekar sendiri? Aduh, mana ya? Kayaknya Jawa Timur aku belum ke sana. Terus Bali juga aku mau aja sih. Mana lagi ya? Kayak kota-kota besar deh, kayak Makassar, Medan gitu-gitu. Aku senang aja sih ke sana. Oh, semoga terwujud. Oh, Lombok, semoga terwujud, Kak. Amin, ya Allah. Nah, kalau dari Kaskar sendiri, ada nggak niatan untuk kolaborasi dengan beberapa musisi tanah air juga gitu? Dan kalau boleh tahu siapa yang pengen banget diajak kolaborasi, Kak? Alhamdulillah ada dan udah ada, tapi kayak jangan dibocorin deh buat album kedua. Oi, ditunggu ya berarti ya. Ya, siap. Kemana aja asal sama kamu aku bahagia. Astaga. Tapi emang dari kakak sendiri memiliki khas dengan lagu-lagu percintaan yang galau gitu apa gimana, Kak? Nggak tahu sih ya, belum aja kali.
belum aku keluarin semua sih. Apa sih? Enggak, maksudnya apa ya? Kebetulan aku baru rilis album Safar yang kemarin itu temanya begitu. Kira juga deh ntar album kedua juga gitu sih temanya. Gimana ya? Ya udah begitulah pokoknya. Aduh, oke. Nah, Kak, kira-kira nih single yang akan keluar dari Kak Sekar sendiri mengisahkan apa? Bocoran sedikit dong tentang apa gitu. Tentang ada bau-bau tentang Jakartanya, tentang kayaknya dualisme gitu deh konsepnya. Oh, lebih ke dualisme berarti ya, Kak? Oke. Nah, aku mau ada pertanyaan yang lebih spesifik lagi nih, Kak. Menurut Kakak, gimana pendapat Kakak tentang dampak pandemi ini terhadap dunia permusikan sendiri, Kak? Kalau menurut aku ya, kayaknya bukan cuma musik aja sih yang jadi terhambat. Karena kan semuanya jadi apa-apa di rumah. Tapi walaupun di rumah pun musisi-musisi juga masih bisa live lewat streaming kan. Bisa streaming online. Nah, paling yang aku kangenin adalah suasana manggung kalau misalkan ada kumpul sama orang-orang gitu sih ya. Terus gimana? Apalagi ya? Ya pokoknya aku berharap semoga ini cepat berakhir aja. Oke. Ini di kolom komentar kita ada yang nanya nih, Kak, katanya bocoran dong album kedua pengalaman pribadi atau bukan? Kalau ada, berapa persen? Pengalaman pribadi 100%. Apa sih? Apa sih takut? Berarti emang dari lagu-lagu Kakak sendiri terinspirasi dari diri Kakak sendiri ya gitu ya? Diambil dari pengalaman pribadi. Ada nggak niatan untuk Kakak sendiri mengeluarkan single yang berdasarkan riset dari riset Kakak atau maupun cerita dari teman-teman sendiri, Kak? Ada, malah album Safar juga sebelum ada yang kayak gitu, maksudnya ada yang kayak aku pernah ngalamin atau aku pernah kepikiran tapi nggak sampai ngalamin. Terus kayak temenku pas aku lagi kepikiran itu malah dia curhat tentang itu. Jadi aku kayak langsung, oh bagus nih kayaknya. Gitu. Oh, oke Kak. Nah, Kakak kan berarti udah sering banget yang namanya manggung ya, Kak ya. Nah, ada nggak sih momen yang terunik atau momen yang nggak bisa Kakak lupain saat manggung gitu? Kalau boleh tahu di acara mana, Kak? Pas awal-awal aku belum rilis lagu. Itu banyak banget pengalaman unik. Contoh, nama aku kan Sekaranggi. Nah, orang-orang tuh ngiranya aku tuh nama band gitu. Nah, jadi ada suatu hari aku sebelum aku rilis di Spotify dan kawan-kawan gitu, aku manggung di universitas gitu ya. Terus dipanggil, ya kita panggil Sekaranggi band gitu. Aku langsung kayak, what, siapa ya? Gitu. Terus abis itu besoknya aku bilang nih sama MC-nya, Mas, ini namaku Sekaranggi ya, jangan dipanggil Sekaranggi band, aku soalnya solo proyek gitu-gitu. Terus dipanggilnya malah Sekaranggi solo gitu, ya ampun. Aku langsung kayak, ya udah deh, terserah dia mau dipanggil apa deh, bodo amat deh, kayak udah capek gitu kayak ngasih tahu MC-nya. Oke. Emang terkadang suka gitu ya, Kak ya? Apa ya? Jadi aku kan sebagai MC juga ya, kadang ini ada yang emang solo, tapi kadang bawa edisional kan. Nah, kita kan juga bingung kan. Ini kita mau manggil siapa gitu kan. Tapi kalau emang udah bener, kalau aku sih makanya aku konfirmasi dulu ke yang talentnya itu yang bakal tampil. Gimana gitu. Mau manggilnya siapa? Kalau misalnya dia solo tiba-tiba kita nggak panggil band kan nggak enak juga ya nggak sih? Iya benar. Tapi tergantung orangnya juga sih ya. Maksudnya
Ya gitu deh pokoknya. Bener. Nah, Kak, berarti kan dari kakak sendiri ngerasain ya pandemi ini cukup terdampak ya kak? Iya, Dari sangat. kakak juga ya. Mm-mm. Nah, berarti jadwal manggung kakak pun cukup ada yang kena postpone juga kah atau cancel kak? Dan gimana cara Eh, kakak menghadapinya kak? Kalau di cancel sih belum ada omongan, tapi kalau ditunda udah pasti sih, tanpa kita omongin juga udah pasti ditunda. Jadi kayak jadi mundur semuanya dan belum tahu juga kapan lagi. Heeh. Oke. Berarti emang cukup banyak ya kak jadwal-jadwal kakak yang kena tunda ya kak ya? Iya, lumayan. Oh aku tuh waktu itu datang ke ini kak buka ke SMA 54. Iya, SMA 54 benar. Nah, aku datang ke situ waktu itu. Lihat kakak, makanya Oh, SMA 54 iya iya ya. aku di SMA 54. Makanya aku dari tadi lagi ngeliat-liat lagi kan. Oh iya, SMA 54 benar. Nah, 54. Kak, eh, lagu-lagu kakak kan cukup banyak nih kak. Mm-mm. Nah, kak, me- ada lagu Inggrisnya juga. Nah, Mm. kalau ketika lagu Inggris pernah nggak sih ada kayak kelupaan lirik saat manggung gitu kak? Terus gimana kakak menghadapi kelupaan lirik gitu kak? Ya udah senyum-senyum aja. Tapi kayaknya jarang deh lupa lirik. Oh gitu. Kalau emang Tapi ada pernah tawaran kira-kira apa? Kenapa kak? aku lupa lirik, tapi malah yang bahasa Indonesia yang surga masing-masing aku pernah bawa lupa lirik satu. Wow. Soalnya Berarti liriknya emang mirip, kelibet-libet gitu akunya. oh gitu. Oke. Berarti emang kakak emang Inggris banget gitu ya. Nggak juga. Oke. Ini di kolom komentar kita ada yang nanya lagi nih kak katanya kalau emang ada tawaran kira-kira bakal diambil nggak misalkan pandemi ini udah mulai mereda? Ya ambil lah. Iya, kalau udah boleh. Gimana kak? Kalau udah boleh untuk bikin acara sama, maksudnya bikinnya nggak diem-diem gitu ya. Tiba-tiba Hmm. digerebek kan nggak lucu. Iya benar. Kayak kalau udah ini ya kenapa enggak? Iya sih benar kak. Daripada Mm-mm. dibubarin kan gak enak ya kak ya. Lagi Iya. asik-asik nyanyi dibubarin. Mm. Nah, pendapat kakak tentang masih banyaknya ketidakpedulian masyarakat akan pandemi ini gimana kak menurut kakak? Aduh, aku sebel sih. Jadi kemarin aku terpaksa banget harus ngambil apa ya, kayak sembako gitu yang untuk dibagi-bagiin. Hmm. Hmm. Padahal deket ya dari rumah tuh kayak cuma 2 kilo dan aku naik mobil langsung pulang lagi. Tapi aku tuh kaget banget karena macet. Jadi aku langsung apa ya, langsung ngerasa ketipu gitu kayak ya Allah, aku udah di rumah terus tapi kok malah orang-orang malah keluar gitu kayak. Terus mereka tuh parahnya mereka pada naik motor, terus naik motor ada yang nggak pakai masker, nggak pakai helm, kayak nggak peduli aja. Kayak kecewa sih. Kita berbulan-bulan di rumah aja ya gitu ya kak ya. Iya ya ampun, aku tuh Enak sampai banget. kayak ya Allah ini kalau nggak terpaksa banget aku nggak bakal kesini. Tapi macet ya ampun. Nah kak, kakak setuju nggak kalau ada statement bahwa yang mengatakan bahwa musisi tanah air ini dengan adanya pandemi ini akan lebih kreatif dalam berkarya? Bisa jadi tergantung musisinya kayaknya. Karena selama pandemi ini malah aku kayaknya nggak produktif, bukan nggak produktif gimana ya, maksudnya malah lebih banyak menghabiskan waktu sama keluarga, jadi kayak jarang ngulik, terus jarang uh, nulis gitu. Tapi kalau misalnya hmm, memang musisinya produktif sih, pasti malah lebih bagus sih. Jadi kayak banyak waktu yang bisa diluangkan untuk berkarya gitu. Nah kak, aku penasaran nih kak, apa Hmm. sih suka dukanya jadi solois kak, penyanyi Suka solo? dukanya. Iya.
Apa ya? Kayak alhamdulillah sih kayak selama ini banyak suka-sukanya aja. Ya, karena kan aku juga nggak sendirian terus kan. Maksudnya ada yang ngiringin juga kan. Hmm. Alhamdulillah teman-teman yang ngiringin tuh baik banget. Jadi kayak nemenin aku terus pada solid gitu ya apa pada kompak gitu. Jadi aku seneng. Sedihnya apa ya? Sedihnya kadang ngerasa sendirian. Oh, sedihnya kalau bayar kalau bayar-bayar. Oh, Soalnya kan kalau ngeband pasti misalnya mau rilis single gitu ya. iya, enggak sih. Enggak apa-apa. Nah, kalau kakak manggung sebenarnya berapa orang sih kak? Kalau boleh tahu kak? Tergantung ya. Maksudnya kalau Nah, misalnya emang hanya diminta sendiri, aku sendiri. Tapi kalau misalnya minta format full band, biasanya tuh aku berlima atau enggak berempat. Kalau ada drum, boleh. Kadang kebanyakan nggak ada drum ya. Soalnya drummerku juga baru hmm. ganti. Terus dia juga baru manggung sekali kemarin. Biasanya berempat. Aku, Dion basis, terus ada Kak Martin yang main biola, sama Awan yang main synthesizer gitu. Oke. Nah, dari kakak sendiri ada nggak niatan untuk merilis album fisik kak? Untuk album yang mana? Yang Safar? Yang Safar? Udah dirilis. Udah ada Oh, udah albumnya. dirilis. Selanjutnya juga udah ya, Mbak? Udah siap belum kak maksudnya? Untuk apa? Album yang kedua, apakah akan ada fisik lagi atau gimana? Akan ada dong, tapi belum tahun ini kayaknya. Oke. Nah, masuk ke pertanyaan lebih spesifik lagi masalah album, Kak. Hmm? Seberapa penting sih, Kak, musisi itu mempunyai album fisik, Kak? Hmm. Tergantung seberapa besar pasarnya itu mau menghargai album fisik, karena nggak semua pendengar senang beli CD kalau menurutku. Tergantung sih. Jadi kalau misalnya ada orang yang kebiasaannya nggak pernah beli CD, terus nggak suka koleksi-koleksi gitu, sebaiknya sih ya balik lagi sama musisinya sih. Kalau mau rilis ya silakan, kalau enggak ya enggak. Tapi kalau aku sih, kalau menurut aku ya, pendapat aku, Kak, Mm-mm. ketika misalnya digital nantinya, misalnya amit-amit udah nggak ada lah gitu, Mm-mm. udah bangkrut, Mm-mm. berarti kan itu kan karya-karya kan banyak yang hilang ya, Kak ya. Kalau kita nggak, kalau dari musisi sendiri nggak ngerilis fisik kan cukup disayangkan gitu. Iya benar, Ya nggak? iya sih. Nah, terus aku mau nanya lagi nih Kak, gimana tanggapan Kakak tentang teman-teman di luar sana yang habis terkena PHK akan adanya pandemi ini Kak? Aku sangat kasihan sih sama mereka, karena uh, jadi tumbal gara-gara pandemi ini ya. Jadi harus nggak ada kerjaan, terus jadi susah juga. Misalkan dia di PHK sekarang, kan dia nggak mungkin untuk cari kerja langsung dapet dan langsung diterima. Perusahaan-perusahaan kan juga mungkin buka penerimaan, tapi belum Hmm, tahu diterimanya kapan kan. benar. Jadi aku kasihan sih, apalagi kalau misalkan dia udah berkeluarga terus ada yang harus dinafkahi. Oke. Nah Kak, mau nanya dikit nih, suka dukanya sebagai musisi indie kayak gimana sih Kak? Uh, Sukanya aku bebas ya, mau bikin lagu gimana pun juga terserah aku mau. Hmm, Terus aku juga hmm, nggak ada deadline mau harus kapan. Yang bikin deadline ya kita kita juga, misalkan aku, manajerku, terus teman-teman terdekatku. Nggak ada pihak luar yang harus ini minggu depan harus jadi gitu, enggak lah.
senangnya sih di situ ya. Ada jadi kreativitas tambah batas lah istilahnya kalau misalkan nggak ada batasan waktu kan. Terus yang sedihnya adalah bukan sedih sih, tapi kayak ya jadi kita harus berjuang sendiri. Maksudnya kita harus giat promo sendiri, terus giat manggung, kayak semua sendiri. Oke. Jadi itu ya kayak suka dukanya sebagai musisi indie sini itu ya, menurut kakak ya. Menurut Nah kalau dari judul lagu Surga Masing-Masing nih kak, ya. Aku penasaran aja. Maksudnya itu terinspirasi dari mana sih kak judul lagu Surga Masing-Masing itu kak? Dan mengisahkan apa gitu? Aku itu dari apa sih namanya? Sebentar ya. Oke. Sorry ya, ada yang ketuk-ketuk. Gak apa-apa kak. Nah, tadi gimana? Iya, dari lagu Surga Masing-Masing itu terinspirasi dari mana kalau boleh tahu dan mengisahkan apa? Oh, itu jadi aku waktu itu kebetulan lagi traveling ke Eropa kan. Nah, terus aku tuh di sana cuma 2 minggu. Waktu aku ke sana 2 minggu itu pas pertama kali aku berangkat, itu masih adem-adem aja tuh Indonesia. Masih kayak ya santai-santai aja. Waktu itu kejadiannya tahun lalu, bulan September. Nah, terus pas aku pulang, nggak aku pulang deh, selama aku di sana tuh udah mulai demo yang apa namanya, mahasiswa lawan mana tuh yang Senayan ditutup, terus banyak isu-isu yang kayak ban dibakar lah, terus jalanan jadi sepi, terus jalanan jadi macet, banyak yang rusuh, banyak yang apa ya, banyak yang meninggal juga kalau nggak salah ya. Padahal itu cuma satu kubu, satu calon presiden lawannya gitu ya. Terus aku tuh langsung kayak, ya Allah, masa gini banget sih gitu. Terus yang aku apa ya, bukan sebel sih, tapi gemes, kayak gregetan aja ngelihatnya, karena mereka tuh bawa-bawa agama gitu. Maksud aku tidak seharusnya agama tuh dibawa-bawa dan kecampurkan ke dalam suatu masalah yang sifatnya tuh dunia banget kalau menurutku. Jadi kayak aku bikin lagu Surga Masing-Masing tuh terinspirasinya dari situ. Jadi, waktu aku pulang tuh macetnya gak karuan gitu-gitu lah. Apalagi sekarang ya kak, di kondisi kayak gini makin banyak orang-orang yang ngebat eksis bermunculan ya. Iya, benar banget. Aduh. Kak, boleh dong kak satu lagu kak dibawain yang Be Alive, Believe. Believe. Aku soalnya ada dalam kurungnya, jadi mau bacanya bingung. Believe apa? Maaf ya kak. Believe. Aku jadi ikut-ikutan Believe. Coba ya, Believe. Nah, kedengeran gak nih? Kedengeran nggak? Oke. Bentar. Aku siap-siap dulu. Yuk.
It's in your mind. Let it fire. You know it hurts me. It hurts me the most when you turn into something you said you'd never be. How can I believe you? Should I believe you when you wrote that to something you said you promised me? How can I believe you? Should I believe you now? Something you said you promised me. How can I believe you? Should I believe you? You wrote that to something you said you promised me. How can I believe you? Should I believe you now? Wow. Oke. Kak, aku pengen tahu nih, bakat kakak musik itu sejak kapan sih Kak, kalau boleh tahu Kak? Aku mulai main gitar, awalnya juga main keyboard juga sih waktu kecil. Dari SD kelas 2. SD kelas 2. Kayak umur berapa ya? 7 apa 8 gitu. Wow. 7 apa 8 tahun. Udah bisa main keyboard. Saya masih main gundu Kak. Aku juga kok, maksudnya masih main bekel juga kok. Oh. Nah, kalau sekarang kakak umur berapa sih Kak? Ya. Oke. Kalau sekarang, untuk sekarang umurnya berapa sih Kak? Dari Kak Sekaranggi sendiri? 22. Oh, sama ya. Kirain terpaut cukup jauh gitu. Gua rek lagu apa nih di kolom komen. Gua rek lagu opening dari film Lakes. De Papel dong, suka banget, mirip banget suaranya kayak Kak Sekaranggi, kayak opening filmnya. Emang tahu Kak maksudnya? Lagunya tahu nggak? Lagunya apa Bang maksudnya Bang? Aku tahu, aku juga pernah nge-cover. Cuma aku nggak tahu gitu. Sekarang masih lancar atau enggak. Tuh Bang, coba. Bisa nggak Kak dibawain tuh Kak buat Bang Ipat tuh Kak? Bisa sih, bisa cobain ya. Cobain dulu. Wah, chordnya apa ya? Aduh, aku lupa deh kayaknya chordnya. Ntar lu.
Kayak aku lupa deh gitarnya, aku lupa. Jangan deh. Tuh, Bang Ipat gak bisa mirip habis gak bohong. Iya, tapi aku tuh gitu karena aku tuh jarang banget nge-cover lagu orang. Jadi sekali nge-cover tuh aku suka lupa. Padahal aku inget Iya. tuh mainnya di B minor nih ya. If I stay with you, if I'm you, I don't care at all. Gitu deh. Tuh Bang, dia kan Maaf punya ya, lagu Bang ya gitu. ampun. Dia punya lagu gitu Bang. Kenapa harus nggak cover lagi gitu? Bangga lah sama lagunya sendiri gitu loh. Ya nggak sih Kak? Benar. Mas, bentar ya Mas ya. Sebentar. Kayaknya ada yang telepon aku. Sebentar. Oke sip. Bentar. Mbak? Mbak Yanti? Wow apa nih? Bang Ipat emang. Bang nanya-nanya aja Bang seputar musik gitu kan. Kali aja bisa dijawab oleh Kak Sekar Anggi gitu. Dan ini juga buat teman-teman yang lagi nonton. Hari ini adalah live bareng musisi terakhir di spesial bulan Ramadan. Halo. Seperti itu. Aku kembali, maaf. Jadi tuh tadi kayaknya ada temenku ngirimin Gojek makanan tuh. Jadi aku nggak ngebukain. Oke. Sekarang soalnya lagi ngirim-ngirim pada ngirim apa sih tuh? Film La Casa de Papel, film favorit gua nih, openingnya bagus banget. Parah, Iya. Iya. Seru banget. Iya Bang. Itu tentang apa sih? Gue juga tahu. Itu rampokan bank gitu, tapi kayak keren deh. Keren. Wow. Misi-misi apa ya? Cara ngerampoknya itu nggak pernah kepikiran gitu. Nah, Kak, kalau dari Kakak nih, fans seorang Kak Sekar Anggi sendiri, namanya apa sih kalau boleh tahu, Kak? Atau penikmat lagunya gitu? Aku belum tahu sih apa. Waktu itu sih ada yang bikin namanya Farah Musafar, tapi nggak tahu udah kayaknya adminnya udah nggak aktif deh. Terus sekarang aku nggak tahu deh sekarang apa. Bikin lah cuy. Apa sih? Oke, ntar basis Tangerang Selatan dulu yang bikin ntar. Oke, siap. Kak, Jakartanya di mana Kak? Kalau boleh tahu Kak? Aku Jakarta Selatan di Pejaten Timur dekat Pasar Minggu di Kalibata. Oh, aku orang Pejaten Timur loh. Oh iya, di mananya? Kampung Jawa. Kampung Jawa di sebelah mana ya? Dekat kelurahan. Oh iya, tahu. Pol Tangan. Ah, Pol Tangan, bener. Aku di Volvo, tahu nggak Volvo? Tahu. Iya di situ. Deket Volvo. Ya ampun, mikirnya sampai ke Jogja, nggak tahu aja orang. Nah, Mas itu tinggal di Jakarta. Aku tinggal di Tangsel, tapi aku lahir di situ, di Pol Tangan. Oh, gitu ya. Kirain, terus Mas tahu aku musisi Jogja dari mana? Enggak, aku kan dari lagu-lagunya kan dari lagu-lagunya tuh kan kalau Jogja kan lebih kayak ke melo gitu ya kan sih. Nah, aku mengambil kesimpulan, wah kayaknya nih orang Jogja nih, aku kira gitu. Oh gitu, enggak sih. Tapi emang pada banyak yang ngira aku orang Jogja ya, soalnya nama aku Jawa banget ya. Iya, makanya dari nama, terus juga dari kakak, lagu kakak sendiri, makanya apakah ini orang Jogja gitu? Bukan. Apalagi nih, Bang Ipat, member privilege hari-hari mudik nih kayaknya Kak Sekar Anggi. Member privilege. Maksudnya apa tuh? Maksudnya apaan Bang? Apa sih member privilege? Hari-hari musik. Oh, musik. Member privilege hari-hari musik nih kayak Kak Sekar Anggi gitu. Kayaknya, maksudnya hari-hari musik apa sih? Toko musik bukan? Hari-hari tahu gue toko makanan Bang. Swalayan Bang, itu hari-hari. Aduh, boleh diklarifikasi Bang Ipat,
di kolom komentar. Saya tidak mengerti. Kak, boleh Kak dibawain Kak lagunya Surga Masing-Masing? Surga Masing-Masing boleh. Ntar. Oke. Kayak aku mesti ngambil lirik dulu deh. Aku lupa soalnya. Aku tuh orangnya lupaan banget. Ntar nih. Deket sih liriknya. Oke. Ini dia. Maaf ya. Aku tuh emang suka ngeblank. Kalau Iya, toko musik Kak sering ke sana ya? Nggak tahu. Iya Kak emang Kak. beberapa kali karena deket dari rumah. Tapi emang bagus sih. Emang aku suka belanja di situ juga. Wah, Bang Ipat gak taunya mata-mata. Kok tahu sih? Gak tahu. Ini Bang Ipat tuh ini juga edisional Kak, edisional band-band gitu. Oh. Suka dipakai sama band-band. Band apa aja? Ada Ekosentris, terus juga berbagai macam band. Dia mah cowok panggilan gak cowok panggilan. Wah, mantap. Oke Kak, boleh dibawakan lagu Surga Masing-Masing? Boleh, boleh. Oke. Nyawa masing-masing, jangan pusing-pusing. Suci sendiri, nggak sendiri, dosa masing-masing. Jangan pusing-pusing. Surga masing-masing. Jangan pusing-pusing. Jangan atur-atur aku. Warna masing-masing. Jangan pusing-pusing. Jalan masing-masing. Jangan pusing-pusing. Surga masing-masing.
Wow. Keren, 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 Kak. Kak, ada yang bilang nih, Kak, izin follow IG-nya Kak Sekaranggi ya, sama izin buat mendengarkan karyanya, Anja. Wah, terima kasih. Mantap. Terus ada yang bilang, katanya, lo Sidman suka banget musiknya, nggak bohong. Wah, terima Kalau aku kasih. denger-denger sih, dari musik-musik kakak, Hmm, bisa sejenis sama Banda Neira ya? hmm, mungkin. Itu bisa masuk ke dalam jenisnya musik Banda Neira ya gitu. Iya, bisa, bisa. Benar. Versi solonya Banda Neira, Kak Sekaranggi. Wow. Semoga suksesnya sama. Oke. Amin. Kak, terakhir Kak, minta pesan-pesannya untuk negeri kita tercinta untuk kedepannya gimana Kak? Semoga semakin apa ya? em, Wah, aku bingung sih. Semakin maju lah, semakin berkembang, semakin kreatif, terus lebih apa ya? Aku bingung sih gimana. Pokoknya banyak lah harapan aku untuk negeri ini. Semoga semakin maju, semakin apa sih kalau kata Yamaha semakin di depan, cie. Oh iya bener. Sama-sama Sekar namanya ex vokalisnya Banda Neira cocok. Iya bener iya. Gue lupa namanya. Iya bener namanya Sekar juga kasarnya vokalisnya Banda Neira. Iya. Nah, kita tinggal 10 menit lagi nih Kak. Mm-mm. Ngobrol-ngobrol nih buat live bareng musisi ini. Nah, kebetulan ini adalah live bareng musisi spesial Ramadan terakhir kalinya Kak. Gitu. Alhamdulillah. Kemarin udah Spesial. rame ya. Aku lihat ada Alski juga kemarin. Iya, kita ngobrol-ngobrol banyak banget sama banyak banget band. Ada Garam Merica, ada Olski juga, terus juga pokoknya banyak deh Kak. Aku coba buat ngobrol-ngobrol karena aku pengen ngehibur teman-teman yang lagi WFH, yang lagi stay at home, Mm. dan juga yang lagi ngabuburit nih daripada jalan-jalan kan mendingan ngobrol gitu kan ya sama musisi-musisi gitu. Iya, benar-benar. Astaga, umurnya benar dua-dua Kak Anggi katanya. Benar, masa bohong? Wah, Orang aku kayaknya udah kelihatan tua ya. ditargetkan nih. Kenapa? Aku kelihatan tua ya. Enggak sih. Emang Bang Ipat aja bisaan modus Kak, modus. Kirain. Biasa, modus. Udah punya lo Kanggi, hati-hati lo. Bahaya lo ke Bang Ipat. Nah, Kak, gimana pendapat Kakak tentang live bareng musisi ini, Kak? Kalau boleh tahu. Bagus lah, positif banget. Terus menurutku membantu musisi-musisi juga untuk apa ya, untuk bisa manggung dari rumah kayak jadi wadah untuk jadi manggung lagi. Oke. Tapi kalau untuk kedepannya perlu nggak sih tetap diadakan? Ini kan khusus spesial Ramadan ya, Kak ya? Jadi kan buat temen nemenin ngabuburit gitu kan. Kalau untuk kedepannya kira-kira menurut pendapat Kak sekarang sendiri, perlu nggak sih untuk selama masih ada pandemi ini, live bareng musisi ini tetap diselenggarakan, Kak? Kalau menurut aku selagi ada penontonnya boleh, nggak apa-apa, bagus malah. Selagi banyak musisinya juga yang mau. Kawistingnya capek nggak? Enggak lah, enggak. Happy malah ke happy ada aktivitas baru gitu. Boleh, lanjutkan lah kalau itu. Oke, suaranya nggak kayak umur 22 lu. Lu nanya apa menghina Bang Ipat? Astagfirullahaladzim, lagi puasa lu. Mungkin maksudnya Bang Ipat itu ini Kak, suaranya dewasa gitu, lebih gitu. kayak udah dewasa banget gitu, nggak kayak umur 22. Aduh, emang parah lu. Oke Kak, mungkin
aku mau ngucapin terima kasih nih sama Kak Sekaranggi udah mau ikut dalam program live bareng musisi bersama Dewe Manajemen. Iya, aku juga terima kasih banyak Mas Wisnu udah diajak live. Oke, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang udah nonton dari episode 1 maupun sampai sekarang ini. Terima kasih semuanya. Dan terima kasih juga kepada media partner yang udah mensupport acara live bareng musisi. Ada Groups ID, ada Kos Radio, ada Jakarta Network, ada Seputar Musik, dan ada eventku.com. Thank you semuanya. Mungkin lagu terakhir, Kak? Boleh? Boleh. Lagu apa? Safar, Kak. Safar, oke. Oke. Kan karena albumnya Safar, jadi kan closingannya lagunya Safar gitu. Oh iya, boleh. Gave her the world she never seen before. So you blew her away slowly. You push her away smoothly. Well, I was that girl, feel like a fool now. I was that girl, I'm truly a fool now. Oke, thank you Kak. Selamat sore. Selamat sore. Selamat berbuka puasa ya Kak. Dan minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Makasih banyak Mas Wisnu. Oke, sama-sama. Kenapa? By the way aku namaku disambung gitu. Tapi nggak apa-apa. Kenapa? Emang namanya siapa Kak sebenarnya? Sekar. Bukan. Sekar. Oh, nggak dipisah. Iya, nggak dipisah. Oh, oke, sorry. Nggak apa-apa. Nggak, soalnya aku kan kalau misalnya nama orang kan kepisah gitu kan, makanya iya, mungkin dipisah kali gitu kan. Mungkin itu nama Instagram doang. Kalau nama Instagram kan nggak bisa digabung. Iya. Gitu. Sorry Kak. Nggak apa-apa. Nah, yaudah, ini terakhir nih Kak, ada yang izin. Udah ngajak. Oke, izin jadi gak mau modus kali. Ini fix available suaranya tone, ada suaranya dewasa. Oke, thank you semuanya. Terima kasih banyak. Dadah Kak. Selamat sore. Dadah.